Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Seluruh orang tua kami yang hadir, yang kami muliakan, pengurus masjid, Bapak RW, Bapak RT, pemuka masyarakat, para alim ulama, cerdik pandai, tamu Allah, sidang jamaah subuh yang berbahagia, sahabat sebaya dan adik-adik kami yang kami cintai, ibu dan bapa tamu Allah yang berbahagia, mudah-mudahan dibahagiakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapa rahimakumullah, di pagi hari yang berbahagia ini biasanya saya selalu membahas seputar kematian. Tapi untuk kesempatan kali ini saya ingin berbagi cerita dengan ibu dan bapa tentang pengalaman selama menyampaikan ceramah Maulid Nabi pada bulan yang lalu. Jadi ada hal yang menarik ibu dan bapa rahimakumullah. Di saat begitu banyak orang memperdebatkan masalah perlu tak perlu, penting tak penting kita memperingati Maulid Nabi, tapi ada yang miris. Lebih kurang sekitar 40 titik menyampaikan ceramah Maulid Nabi. Ibu dan bapa rahimakumullah, saya mengajukan 3 pertanyaan kepada jamaah. Di antara 40 titik tempat itu, yang bisa menjawab hanya 3. Pertanyaannya menurut saya sederhana betul. Pertama, ibu dan bapa rahimakumullah, sebutkan nama anak-anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupanya ibu dan bapa rahimakumullah, selalu jawabannya hanya ke Fatimah, ke Fatimah, Fatimah ke Fatimah. Hasan itu cucu. Miris menurut saya ibu dan bapa rahimakumullah. Fatimah ke Fatimah, Fatimah ke Fatimah, tak bergerak daripada nama Fatimah. Lalu saya ganti pertanyaan. Saya siapkan ada beberapa kotak Al-Quran dalam mobil itu, termasuk Al-Quran Al-Firdaus pun saya siapkan. Yang kedua pertanyaannya saya ganti ibu dan bapa rahimakumullah. Siapa-siapa saja nama istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dibocorkan 2, Khadijah dan Aisyah. Habis itu tak nambah-nambah lagi. Dibocorkan Khadijah, dibocorkan Aisyah, habis itu tak nambah-nambah lagi nama. Yang ketiga, ibu dan bapa rahimakumullah, saya tanya lagi, siapa nama keluarga Nabi yang dipakai oleh hampir semua sahabat Nabi? Pun tak jawab. Kenapa ini saya sampaikan kepada ibu dan bapa rahimakumullah? Kalau ada yang mau jawab lengkap, tetap dapat hadiah juga. Ada yang mau jawab? Jadi ibu dan bapa rahimakumullah, bagaimana kita hendak mencontoh Nabi kalau hal paling sederhana pada diri Nabi pun kita juga belum mengetahuinya? Karena kata orang-orang tua kita dahulu, tak kenal makanya tak cinta. Tak cinta makanya tak sayang. Kalau nama anak Nabi kita tak tahu, bagaimana kita kalau ditanya apa keutamaan dan kebiasaan Fatimah? Bingung menjawabnya. Apa keutamaan dan kebiasaan Zainab? Bagaimana cara berumah tangganya Ummu Kulsum? Bagaimana kebiasaan Ruqayyah kepada anaknya Abdullah? Bingung kita menjawab. Kalau ditanya ibu dan bapa rahimakumullah, bagaimana karakter Maimunah, istri Nabi? Bagaimana karakter Hafsah? Bingung kita menjawab. Pernahkah Hafsah marah-marah ke rumah Aisyah? Bingung kita menjawab. Jadi ibu dan bapa rahimakumullah, hal yang paling sebetulnya prinsip menurut saya tentang diri Nabi itu orang tak tahu. Ditanya nama anak Nabi tak tahu, tapi nama anak Pak RW tahu. Ditanya nama istri Nabi tak tahu, nama istri ketua masjid tahu.
Bagaimana kita nak mencontoh Nabi utuh? Hal yang paling prinsip tentang Nabi pun, ibu dan bapa rahimakumullah, banyak hari ini orang tak tahu. Saya tak menyebut ibu dan bapa ini, tapi yang saya sebut dari 40 titik tausiah itu. Ibu dan bapa rahimakumullah. Jadi hari ini banyak orang berteriak tentang mengamalkan sunnah, mengamalkan sunnah. Ya sunnah yang mana mau diamalkan? Yang paling prinsip sunnah itu pun kita banyak tak tahu. Jadi ibu dan bapa rahimakumullah, peringatan Maulid Nabi itu paling sederhana. Mengapa penting kita buat? Tak lain tak bukan adalah dalam rangka memperkenalkan Nabi. Makanya saya mulai minta kajian subuh kepada Masjid Nur Ilahi. Kebetulan lama mereka tidak pengajian. Saya tidak menyampaikan adab di sana. Saya minta ke depan saya menyampaikan sejarah. Karena kata Bung Karno, jas merah, jangan sesekali melupakan sejarah. Tapi kata Pak Hidayat Nur Wahid, jas hijau, jangan sesekali melupakan sejarah, jangan sesekali melupakan jasa para ulama. Ibu dan bapak rahimakumullah, kita akan awali tausiah ini dari bercerita tentang kondisi Masjid An-Nabawi. Nanti sampai kita kepada anak. Mengapa anak ini kita penting bahas hari ini? Tidak ada cara yang paling mudah mencintai Nabi. Tidak ada cara yang paling simpel menghidupkan sunnah Nabi seperti yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi, kecuali diawali dengan yang paling sederhana, memakai nama keluarga Nabi. Itu paling sederhana. Saya mulai cerita ini ibu dan bapak rahimakumullah dari Masjid An-Nabawi. Saya doakan insyaallah kita seluruh yang hadir ini bisa berulang-ulang sampai ke Masjid An-Nabawi. Amin ya rabbal alamin. Yang belum pernah insyaallah berangkat cepat, yang sudah insyaallah kembali Allah berangkatkan. Amin ya rabbal alamin. Masjid An-Nabawi itu ibu dan bapak, pintunya ada berapa? Ada 42. Pintu pertama namanya adalah Babus Salam. Pintu nomor 41 namanya Babul Baqi. Kenapa pintu 42 tak dibahas Ustaz? Pintu 42 ini khusus tempat dua saja yang masuk dan keluar di situ. Satu adalah imam dan pengawal-pengawalnya. Jadi imam itu dikawal. Siapa yang mengawalnya? Polisi. Jadi imam itu mestinya dikawal oleh polisi. Alhamdulillah di Madinah polisi itu pekerjaannya mengawal imam. Di Indonesia mudah-mudahan banyak polisi yang mau mengawal para imam. Amin ya rabbal alamin. Pintu 42 itu yang boleh keluar masuk ibu dan bapak rahimakumullah, imam dan pengawalnya. Yang kedua adalah jenazah. Makanya saya tak berharap ibu dan bapak masuk di situ. Tapi kalaupun ditakdirkan Allah masuk di situ, jangan-jangan ibu dan bapak juga orang beruntung. Karena salah satu orang yang paling mudah masuk ke syurga adalah orang yang dimakamkan di makam Baqi. Ibu dan bapak rahimakumullah, pintu satu namanya adalah Babus Salam. Kalau ibu dan bapak keluar dari pintu satu itu lurus keluar, maka akan bertemulah pintu gerbang, namanya pintu gerbang 7. Pintu gerbang 7 itu namanya Babus Salam. Jadi pintu satunya Babus Salam, pintu 7-nya gerbang Babus Salam. Keluar daripada pintu 7 bertemulah jalan. Nama jalannya adalah Syari' As-Salam, Jalan As-Salam. Baru lebih kurang 2-3 meter berjalan di Jalan As-Salam, sebelah kanan ada museum. Nama museumnya adalah Museum As-Salam. Lewat Museum As-Salam bertemulah hotel besar sebelah kanan, hotel besar sebelah kiri. Hotel besar sebelah kanan itu namanya Babus Salam. Hotel besar sebelah kiri namanya adalah Miraj As-Salam. Ada dua hal yang menarik di sini, ibu dan bapak rahimakumullah. Pertama, antara Museum As-Salam dan Hotel Babus Salam, atau antara Museum As-Salam menuju ke Hotel Babus Salam, sebelah kanan ada ruangan kosong.
Ruangan kosong ini sementara sedang dibangun dan isinya dipindahkan ke kiri. Ada apa dengan ruangan kosong itu? Ruangan kosong itu adalah pasar. Jadi dekat masjid langsung pasar. Apa nama pasarnya? Pasar Kodim. Nah, jadi jangan dikira pasar Kodim ini hanya ada di Jalan Teratai Sukajadi. Ibu dan bapak rahimakumullah, ini juga tercatat dalam sejarah bahwa terbuktilah yang dilakukan oleh Nabi pertama kali membangun kota Madinah menuju masyarakat Madani 3. Pertama, Nabi membangun masjid. Masjid yang dibangun pertama kali Masjid Quba. Dibangun Nabi pada tanggal 12 Rabiul Awal, selesainya adalah pada tanggal 15 Rabiul Awal. Luasnya 15 depa kali 15 depa. Kalau dimeterkan 22,5 meter kali 22,5 meter. Itu dibangun Nabi 4 hari. Ibu dan bapak rahimakumullah, mulainya Senin, selesainya Kamis sore. Kalau masjid kita ni berapa hari dulu menyiapkan ini, Mas? Saya kira dari masa ke masa tetap bertambah mantap, bertambah megah dan bertambah nyaman. Alhamdulillah, walaupun prosesnya tak secepat Masjid Nabi yang dibangun untuk umat di daerah bernama Quba, Masjid Quba. Ibu dan bapak rahimakumullah, ini masjid yang sangat dicintai Nabi. Masjid ini pun juga istimewa. Apa buktinya dicintai Nabi? Setiap Sabtu pagi Nabi sholat subuh di Masjid Quba. Setiap Sabtu pagi. Dan Nabi tak mau menggunakan onta, tak mau menggunakan kuda, tapi Nabi berjalan kaki. Berapa jaraknya dari rumah Nabi ke Masjid Quba? 9 kilo. 9 kilo jalan kaki pergi, 9 kilo jalan kaki pulang. Dan siapa yang dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci, dalam keadaan berwuduk dari rumahnya, berjalan dia ke arah Masjid Quba, sampai di Quba dia solat sunat 2 rakaat, dia mendapatkan pahala umroh. Begitu istimewanya solat di Quba ini. Kita tinggalkan Quba, lalu Nabi membangun Masjid An-Nabawi. Jadi pertama kali yang dimantapkan oleh Nabi dalam pembangunan konsep masyarakat Madani itu adalah membangun masjid. Di masjid itulah hidup dakwah. Di masjid itulah hidup pendidikan. Jadi Nabi pertama kali memantapkan dakwah, memantapkan pendidikan. Kedua, Nabi merebut pasar. Jadi sebetulnya umat Islam itu pengusaha. Yang dikalahkan tak tanggung-tanggung, bukan Cina, tapi Yahudi. Yahudi ini kalau dalam berdagang lebih dahsyat pula daripada Cina. Ibu dan bapak rahimakumullah, apa buktinya Nabi Muhammad merebut pasar? Setelah Nabi Muhammad membangun Masjid An-Nabawi, maka Nabi merebut pasarnya orang Yahudi. Itulah namanya Pasar Qadim. Karena waktu umat Islam masih bersama dengan orang Yahudi ini 3 penyakitnya. 1, kalau kita menyewa kepada mereka. 1, kalau sudah mulai banyak pelanggan kita, sewa naik. Nah, sama juga ilmunya. Penyakit Yahudi macam itu. Jadi kalau pelanggan sudah mulai ramai, maka kemudian sewa naik. Nah, saya mengharapkan kepada bapak ibu yang punya tempat usaha, ini jangan sampai sama pula perangainya. Yang kedua, perangai Yahudi itu, ibu dan bapak rahimakumullah, kalau sudah mulai ramai orang yang datang, sudah mulai banyak pelanggan, ibu dan bapak rahimakumullah, tiba-tiba membatalkan kesepakatan, tidak lagi melanjutkan sewa pada tahun berikutnya. Apa kata dia? Ini anak saya mau makai ini, kata dia. Ini saya mau buka usaha di sini, kata dia. Awak baru mulai setahun. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, rupanya ini cara dan perangainya orang Yahudi. Apa kata jamaah? Di Pekanbaru banyak juga macam itu, Ustaz, katanya. Saya tak tahu tuh. Cuman setelah mencoba-coba di dunia usaha, saya sudah mulai pula ketemu di Pekanbaru yang agak-agak mirip itu. Mohon maaf, menggigil kadang-kadang orang memegang sertifikat toko. Saking tuanya, ibu dan bapak rahimakumullah. Kita tengok tokonya. Berapa harga toko nih Pak Haji? 1,4 lah kami tawarkan Pak Ustaz. Ini bisa digoyang nih, saya bilang. Bisa lah ditawar-tawar 1,2.
Mulailah dibuat kesepakatan. Ayo kita berunding Pak Haji. Datang dia ke tempat berunding, langsung naik 1,5. Terjadi di Pekanbaru. Ibu dan bapak rahimakumullah. Ketiga penyakit orang Yahudi itu, kalau seandainya berbagai cara tak dia dapatkan, maka yang dia persulit adalah jalan masuk. Apa contohnya? Saya beberapa kali menemukan ibu dan bapak rahimakumullah, jalan menuju ke masjid saja itu sepayah-payahnya mobil lewat. Padahal dari depan jalannya besar, tapi tiba di tengah jalan tak muat mobil. Kalaupun muat, sepayah-payah masuk. Mengapa demikian? Rupanya ada sebahagian warga harus dia memakan jalan tanah, memakan tanah jalan. Hingga kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, ada yang berlebih dindingnya, ada yang berlebih kadang-kadang siku-siku rumahnya, hingga tak bisa kita lewat. Macam itulah perangnya orang Yahudi. Orang Yahudi itu kalau sudah mulai tak senang hatinya, maka ditaruhnya barang dia di jalan. Hingga orang nak masuk ke belakang, karena umat Islam itu di depan dia sewakan mahal, rupanya orang cari orang Islam juga. Ditaruh ke tengah, orang cari orang Islam juga. Maka kemudian dipersulit dengan cara meletakkan barang-barang di jalan. Nah, jadi perangai macam itu jangan pernah kita buat. Bapak Ibu rahimakumullah, ini Pasar Qadim. Kita tinggalkan cerita Pasar Qadim. Di sebelah kiri, Bapak Ibu akan menemukan 3 masjid. Masjid yang pertama, Masjid Sayyidina Ali. Ada orang tak mau menyebut Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Ali saja di kota Mekah pakai Sayyidina. Tengok nanti cerita saya ini di pintu gerbang 7. Jadi namanya bukan Masjid Ali, tapi Masjid Sayyidina Ali. Masjid Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Di belakang Masjid Sayyidina Ali bin Abi Thalib ada nama masjidnya Masjid Sayyidina Abu Bakar. Di belakang Masjid Sayyidina Abu Bakar namanya Masjid Al-Ghamamah, masjid yang menyelimuti. Jauh lagi di sana, lebih kurang 250 meter, namanya Masjid Sayyidina Umar Ibn Khattab. Bapak Ibu rahimakumullah, apa yang hendak saya ceritakan? Satu, ini PR, bukan hanya PR Ibu dan Bapak, PR saya juga. Sayyidina Ali itu semasa hidup pernah tak makan 3 hari 3 malam. Saya yakin tak ada ibu dan bapak tak makan 3 hari 3 malam. Cuman uniknya Pak, walaupun Sayyidina Ali itu tak makan 3 hari 3 malam, istri anaknya tak makan 3 hari 3 malam, tapi matinya meninggalkan masjid. Kita yang makan kenyang ini besok kira-kira matinya meninggalkan masjid apa tidak? Jadi Sayyidina Ali itu 3 hari 3 malam tak makan, tapi matinya meninggalkan masjid. Dan masjidnya besar, walaupun tak sampai sebesar Masjid Al-Muhajirin, tapi minimal separuh Masjid Al-Muhajirin. Untuk ukuran orang pernah tak makan 3 hari 3 malam, itu dahsyat. Yang kedua, ibu dan bapak rahimakumullah, Masjid Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar ini ibu dan bapak rahimakumullah semasa hidupnya pernah menyerahkan semua hartanya kepada Nabi. Sampai Nabi tak mau terima, karena semuanya. Apa kata Nabi? Kalau semua hartamu engkau serahkan kepada aku, lalu yang engkau tinggalkan untuk istrimu apa? Lalu yang engkau tinggalkan untuk anak-anakmu apa? Kata Sayyidina Abu Bakar, ibu dan bapak rahimakumullah, aku masih meninggalkan 2 harta yang paling tinggi harganya ya Rasul, dibandingkan seluruh harta yang kumiliki, untuk istriku, untuk anakku. Apa itu wahai Abu Bakar? 1, Allah wa anta ya Rasulullah. Allah dan engkau ya Rasul. Suami meninggalkan harta namanya hanya Allah dan Rasul. Saya Pak keliling beberapa daerah ini, saya tanya, kapan terakhir kali Bapak mengajarkan syahadat kepada anak? Orang bingung menjawab. Hari apa ibu mengajarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Wahai anakku, sekali engkau berkeyakinan Allah Rabbmu, sampai mati pun Allah Rabbmu. Mataku lelah, tapi ada mata yang tak lelah. Aku akan mati, tapi ada yang tak pernah mati. Aku tidur, tapi ada yang tak pernah tidur. Maka kalau engkau bergantung, nak bergantunglah kepadanya. Itulah Allah. Kapan ibu dan bapak mengajarkan itu kepada anak bapak ibu? Hari apa, jam berapa?
dan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Abu Bakar As-Siddiq jangankan menanamkan akidah, sampai tidak meninggalkan harta buat istri, buat anaknya, yang ditinggalkan hanya Allah wa anta ya Rasulullah, Allah dan engkau ya Rasul. Nabi tak mau terima semua hartanya, Nabi kembalikan sebahagian kepada beliau. Ibu dan bapak rahimakumullah, walaupun Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pernah menyerahkan seluruh hartanya kepada Nabi, rupanya ibu dan bapak rahimakumullah, matinya juga meninggalkan masjid. Sekali lagi, kita yang tak pernah menyerahkan seluruh harta kita buat Allah dan Nabi, kira-kira besok matinya meninggalkan masjid apa tidak? Mengapa itu penting disampaikan Pak Ustaz? Ni'mal auni ala taqwallahi al-ghina. Senikmat-nikmat pertolongan di jalan takwa kepada Allah adalah ditolong oleh kekayaan. Solat bapak tadi subuh, mati pagi ini, zuhur berhenti tak bisa dikerjakan. Biasanya solat duha tiap pagi, mati subuh ini, mulai duha nanti berhenti dikerjakan. Biasanya isyraq tiap pagi, mati subuh ini dalam keadaan bertausiah, maka nanti isyraq pagi ini tak bisa dikerjakan. Tapi ada amal ibadah, kita boleh mati dia hidup, kita boleh tiada dia ada. Apa itu? Setiap harta yang dibelanjakan di jalan Allah. Maka berapa banyak panti asuhan yang dibangun, berapa banyak masjid yang dibangun. Bapak ibu orang Sumatera Barat, saya tanyakan, berapa orang jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dari Sumatera Barat yang sudah membangun rumah-rumah singgah untuk para musafir di sepanjang jalan dari Riau ke Sumatera Barat, yang insya Allah itulah yang akan menolong bapak ibu di hadapan Allah. Orang kaya di hadapan manusia, semakin banyak yang ibu bapak miliki, semakin banyaklah orang mengakui, dan semakin banyak orang yang tak kawan mengaku kawan, yang tak dun sana mengaku dun sana. Tetapi di hadapan Allah ibu dan bapak rahimakumullah, siapa itu orang yang paling kaya di hadapan Allah? Orang kaya bukan dihitung seberapa banyak yang ia dapat, tapi seberapa banyak yang bisa ia berikan. Sebelum saya lanjut masuk ke dalam masjid, ini juga kaitan. Maaf ini bapak-bapak yang kaya-kaya, yang cerdas-cerdas, mohon maaf. Mohon maaf. Saya lama termenung mendengarkan ceramah Gus Baha. Apa kata Gus Baha? Mana lebih hebat orang pintar daripada orang bodoh? Ini maaf ini ya. Ini tidak bermaksud menjatuhkan orang pintar, tidak bermaksud menghina orang bodoh. Dan kita memang tak perlu menyebut orang bodoh, karena itu mohon maaf semacam penghinaan juga rasanya. Tapi ini hanya untuk mencontohkan saja. Ibu dan bapak, mana lebih hebat orang pintar daripada orang bodoh, kata Gus Baha. Maka jamaah bilang, orang pintar Gus. Apa kata dia? Saya punya teman bodoh, kata dia. Saking bodohnya teman saya itu, kata dia, kami di pondok dulu melakukan ijma'. Ijma' ini kesepakatan. Dan semua orang mengatakan dia memang orang bodoh. Semua orang bersepakat mengatakan dia bodoh. Saking bodoh dia. Tapi rupanya walaupun dia bodoh, lalu mohon maaf, dia tidak dipakai di pemerintahan, dia akhirnya membala. Dia akhirnya hidupnya dari satu hutan ke hutan yang lain, kata Gus Baha. Tapi rupanya dari sisa-sisa uangnya itu disisihkan sedikit, lalu lama-lama dia bisa beli tanah, di atas tanah itu dia bangun sebuah masjid. Tapi dia bodoh. Dibangun sebuah masjid. Tapi orang-orang pintar, saya ini betul-betul tertampar rasanya. Ada orang-orang pintar, dia juara MTQ, apa dapat? Dapat hadiah umroh, hadiah. Dia orang pintar, dapat hadiah haji. Orang pintar. Dia orang pintar ceramah, mohon maaf, dapat amplop. Dia orang pintar, maaf, dosen di kampus. Dia dapat apa? Dapat tunjangan ini, dapat tunjangan itu. Nanti semuanya bertemu di hadapan Allah. Ya kan? Lalu ditanya orang bodoh, apa yang sudah engkau lakukan? Kata orang bodoh, aku sudah membangun masjid ya Allah. Jadi orang bodoh memberi. Maaf, orang pintar banyak mendapat. Dapat ini, dapat itu, dapat ini, dapat itu, dapat ini, dapat itu. Kira-kira lebih mulia orang bodoh apa pintar kalau macam itu?
Ini bagi saya Mas, ini tamparan luar biasa. Makanya saya jujur saya masih terima titipan-titipan jamaah kalau saya bertausiah, tapi saya mulai berpikir, ini tak bisa macam ini. Bagaimana cara mereaksikan tak bisa itu, tentu itu rahasia kita dengan Allah. Tanggung jawab masing-masing lah itu. Makanya saya selalu menyampaikan kaji walaupun tadi kita mengkisahkan tentang anak Nabi, nanti ujung ceramah ini ke anak Nabi perginya. Ibu dan bapak rahimakumullah, tapi tetap saya selipkan yang begini. Jadi pernah menyerahkan semua hartanya kepada Allah dan Nabi, tapi rupanya matinya meninggalkan masjid. Itulah Sayyidina Umar. Jadi sepintar-pintar bapak, sepintar-pintar ibu, jangan sampai pintar hanya mendapat. Kita mulia bukan dari mendapat. Kita mulia itu di hadapan Allah memberi. Kalau manusia menganggap orang mulia itu mendapat. Ingat, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat. Masuk kita ke dalam masjid. Tadi keluar dari masjid. Sekarang masuk ke dalam masjid. Masuk pintu 1 Babus Salam. Kita menuju ke pintu 41 Babul Baqi. Apa yang akan ditengok? Sebelah kanan tempat solat imam. Nanti bapak-bapak kalau mau cari tempat solat imam, tengok sebelah kanan. Mana tahu nanti ingin solat di belakang imam, mau berjumpa dengan imam Masjid An-Nabawi, maka tengok sebelah kanan ada tempat solat imam, solatlah di belakang imam. Yang penting jangan diisi lebih kurang 6 orang di belakang beliau langsung, karena itu tempat imam cadangan dan polisi. Sekali lagi, memang di sana imam-imam dikawal. Ini kondisi negeri kita ini hari ini harus banyak-banyak berdoa nampaknya. Ibu dan bapak rahimakumullah, sebelah kanan tempat imam, sebelah kiri bapak ibu akan bertemu raudhah min riyadil jannah. Taman di antara taman syurga. Mudah-mudahan yang pernah menginjakkan kakinya di taman syurga, insyaallah nanti dalam syurga menginjakkan juga kembali kakinya ke taman syurga itu. Amin ya rabbal alamin. Nampaklah di situ ada mimbar Nabi, nampaklah di situ ada tempat solat Nabi, nampak pula di situ tempat muadzin mengumandangkan azan. Dulu mudah mencari raudhah karena karpetnya hijau, tapi sekarang karpet semuanya merah. Maka perlu ustaz pembimbing ibadah itu betul-betul memastikan jamaahnya masuk ke raudhah semua. Karena sudah sampai tapi tak masuk. Ibu dan bapak rahimakumullah, lewat raudhah itu bertemulah makam Nabi. Bertemulah makam Nabi dengan 2 sahabat tercinta. Makam Nabi ini ibu dan bapak rahimakumullah ada beberapa hal menarik. Pertama, Nabi dimakamkan di atas tempat beliau, Nabi dimakamkan di tempat beliau wafat. Jadi ketika Rasulullah wafat, diangkat tubuhnya, diberikan tanda di bawah. Di bawah tubuh Nabi wafat itulah Nabi dimakamkan. Maka saya menghimbau, jangan bapak ibu urusan tempat mati ini ada pula lagu permintaan. Ini ada pula orang tinggal di Pekanbaru, nak nanti kalau mak mati entarkan ke Pariamannya, kata dia. Nah, ke Pariaman pula orang dulu. Padahal semakin lambat jenazah itu diselenggarakan, makin banyaklah nampak aibnya jenazah. Asri'u bil janazah, segerakan oleh kalian, kata Nabi, penyelenggaraan jenazah. Para ulama menyebut sebaik-baik mengkuburkan jenazah itu 5 jam setelah kematian. Jadi 5 jam setelah kematian itu sudah selesai dikuburkan. Kalau di kampung dulu kata orang tua-tua kita, jangan pernah berkumpul 2 azan. Jadi hanya ada 1 azan. Jadi kalau wafatnya jam 9 pagi, paling lambat jam 2 siang selesai dikuburkan. Ini tunggu sianu. Ibu dan bapak rahimakumullah. Yang kedua, makam Nabi ini di dalam rumah Nabi, dalam rumah Nabi dan Aisyah. Jadi yang unik apa? Kalau Nabi dimakamkan di situ, rumah Nabi.
Kalau Sayyidina Abu Bakar dimakamkan di situ, Abu Bakar tu mertua Nabi sekaligus ayah kandungnya Aisyah. Yang unik adalah Umar bin Khattab kok dikuburkan di rumah itu. Jauh di hatinya Ummul Mukminin Aisyah yang paling dalam ingin kalau nanti beliau tiada, beliau dikuburkan di situ. Mengapa demikian? Di situ ada suami tercinta beliau, Nabi Muhammad. Yang kedua ada ayah kandung tersayang beliau, Abu Bakar. Tapi datang Abdullah. Nama ayahnya Abdullah Umar. Nama ayahnya Umar Khattab. Abdullah bin Umar bin Khattab. Dia menceritakan ayahnya sedang dalam keadaan sakaratul maut dan meminta kepada Ummul Mukminin Aisyah untuk mengizinkan nanti jika berpulang ke rahmatullah dikuburkan di samping dua sahabat tercintanya, Nabi dan Abu Bakar. Kalau ibu-ibu lah agak-agaknya Aisyah, ibu kasih apa tidak? Mendengar jawaban yang belum bulat itu saya sudah bisa menebak kemana arah. Rumah-rumah awak, tanah-tanah awak, di situ yang dimakamkan ayah kandung awak, suami awak, lalu ada orang lain minta dikuburkan di situ. Nah, ini tak mudah ini. Jadi untuk diketahui, Aisyah itu umurnya yang muda, pemahamannya tua. Aisyah itu bilangan umurnya yang sedikit, muda, tapi wawasannya sangat masak, dewasa. Ibu dan bapak rahimakumullah, tak ada orang yang paling dekat dengan Nabi selain Abu Bakar, itu Sayyidina Umar dibandingkan sahabat yang lain. Semuanya dekat. Tapi kalau dipilih, dicari, maka setelah Abu Bakar adalah Umar. Satu lembut, satu keras. Tapi dua-duanya punya kelebihan. Ibu dan bapak rahimakumullah, maka dikuburkanlah ketiganya di situ. Yang harus diluruskan, ada yang berpendapat Nabi diapit oleh Abu Bakar dan Umar. Tidak. Yang diapit itu malah Abu Bakar. Jadi kuburan pertama Abu Bakar, kuburan pertama Nabi Muhammad, setelah Nabi Muhammad Abu Bakar, setelah Abu Bakar Umar. Jadi Abu Bakar yang diapit. Susunannya pun tak sama lurus. Kalau ini kuburan Nabi, maka kuburan Abu Bakar turun sedikit ke bawah. Kuburannya Umar turun pula sedikit ke bawah. Jadi tak sama lurus. Ibu dan bapak rahimakumullah, orang mati syahid saja, bal ahya'u walakin la tash'urun. Mereka hidup dalam kuburnya, bahkan mereka makan dan minum dalam kuburnya. Ini Nabi Muhammad SAW. Banyak diskusi di antara para ulama, kenapa Nabi Muhammad SAW tak dicegah oleh malaikat Jibril alaihissalam meminum racun, memakan racun yang disediakan di gulai kambing orang Yahudi itu. Ibu dan bapak rahimakumullah, salah satu tujuannya kata para ulama agar Allah menyempurnakan kematian Nabi, bukan saja sebatas seorang Nabi, bukan saja hanya sebatas seorang Rasul. Ini bukan berarti hanya ini bermakna mengecilkan, tidak. Tetapi juga beliau kematiannya dalam keadaan syahid. Asyraful maut mautus syuhada. Semulia-mulia mati adalah kematian yang syahid. Jadi Nabi Muhammad ini dapat semua-semuanya. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, sayang jamaah lewat di depan makam Nabi, apa yang diambilnya? Foto. Di fotonya Nabi. Tapi kalau yang paham tak ada main foto. Inilah tempat yang paling dimuliakan. Saya kalau lewat di makam Nabi itu tak tahan menangis. Tak sempat foto-foto. Asal lewat makam Nabi, air mata bercucuran. Tangan kita angkat, kepala tertunduk. Lalu katakan kepada Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Tak berani saya kuat-kuat suara. Lunak, Assalamualaikum ya Rasulullah. Selamat atas engkau ya Rasul. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habib Allah.
Ya Rasul, saya seperti bicara saja. Ya Rasul, nanti akuilah aku sebagai umatmu. Ya Allah, persatukan aku dengan beliau, dekatkan aku dengan beliau. Jadi setiap lewat makam Nabi itu menggigil. Makanya saya heran menengok orang main foto-foto. Entah apa di foto dia. Inilah jika manasik tak masak. Makanya saya salut menengok travel yang manasik umrohnya 2 kali. Apalagi ada yang sekali langsung berangkat. Entah apa yang dibawain sekali itu. Ibu dan bapak rahimakumullah, lewat kita pemakaman Nabi, keluarlah kita di pintu 41. Sinilah kaji yang disebut di pangkal tadi akan kita bahas. Kemana kita? Ke Al-Baqi, makam Baqi. Di makam Baqi ini ada 2 yang akan diceritakan. Pertama, ibu dan bapak rahimakumullah, yang berkaitan dengan pengalaman Maulid Nabi tadi, silsilah keturunan Nabi. Sampai kita cerita nanti Rizik Syihab, Habib Rizik Syihab. Yang kedua, ibu dan bapak rahimakumullah, di atas itu kita menengok pemakaman Baqi. Saya mulai dulu dari yang nomor 2. Biasanya saya ibu dan bapak rahimakumullah membagi jamaah 2. Ibu-ibu ikut Ustaz A, bapak-bapak ikut saya. Biasanya begitu. Mengapa mesti dibagi? Karena ibu-ibu ini kalau tak dibawa, maaf ya ibu, dia takkan paham ada apa dengan Baqi. Karena ibu-ibu tak boleh naik. Tapi ibu-ibu ini mesti menengok. Kalau tak nampak oleh dia, tak yakin dia. Anehnya ada orang yang sampai 6-7 kali berangkat ke Tanah Suci, tak tahu dia macam mana Baqi itu asli. Nampak deh kau, kami nak pernah nampak deh kami tu. Kenapa nak pernah dibawa? Maka saya bilang ibu-ibu ni bawa ke belakang, bawa ke dia bisa menengok langsung Baqi itu. Nah cerita ini nanti kita gabung dengan cerita bapak, lebih kurang ceritanya sama. Yang bapak, yuk kita naik ke atas, masuk ke dalam. Sengaja saya tak komentar apa-apa Pak Aziz. Saya bilang, bapak-bapak silakan tengok, ambil hikmahnya. Mulailah saya tengok aja perangainya. Ambil foto. Tetap foto ni nomor 1 nampaknya. Pokoknya foto. Ambil foto. Inilah gagal lah sudah ni saya bilang. Ambil foto. Habis tu macam-macam lah. Habis foto yang ngoceh macam-macam. Dah 15 menit. Nah, kumpul semua. Saya tanya, Pak, apa hikmah yang bapak ambil setelah bapak masuk Baqi? Yang pertama bilang, memang laweh kuburannya ya Ustaz. Rupanya yang dapat dia apa? Laweh kuburan. Oh, ya. Bapak apa yang bapak ambil hikmahnya? Yang satu bilang, dulu Pak Ustaz saya naik haji Pak Ustaz kata dia. Tidak ada kuburan yang dikasih batu-batu kecil nih Pak Ustaz, kerikil-kerikil nih. Tapi sekarang sudah dikasih orang kerikil nih Pak Ustaz. Ada kemajuan nampaknya kata dia. Padahal tak ada yang istimewa dengan batu tu. Batu tu karena memang tanah itu tinggi, ibu dan bapak. Tanah itu tinggi, curah hujan sekarang di kota Madinah ini tinggi. Tak sama dengan dulu. Makanya kalau ada orang memasukkan ke YouTube sudah mulai menghijau sebahagian daerah Madinah dan Mekah itu karena memang curah hujan mulai tinggi. Dan tanah paling subur itu adalah kota Mekah dan Madinah. Bayangkan tak ada air saja hidup pohon kayu di atas tu. Apalagi kalau sempat dia basah. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, untuk saat ini yang hidup, yang cepat hidupnya 2. Pertama adalah kurma, yang kedua pohon Soekarno. Pohon Soekarno ini memang pemberian Presiden Republik Indonesia, Pak Soekarno. Tapi sayangnya dikasih langsung dengan urat-uratnya, hingga di kita pun tak ada lagi. Ibu dan bapak rahimakumullah, tapi selebih itu, ibu dan bapak yang berbahagia, nanti kalau bapak ibu penasaran yang mana pohon Soekarno itu, nanti tengok semacam semacam pucuk merah
pucuk hijau, pucuk ungu. Ada pohon-pohon tepi jalan tu yang dijadikan bunga juga, pucuk merah, pucuk ungu, agak mirip itu tapi daunnya lebih tebal. Semuanya hijau, tak ada merah, tak ada ungu. Itu dari Indonesia. Ibu dan bapak rahimakumullah. Kemudian dikasih batu biar tak cepat jatuh tanahnya. Nah, ibu bapak yang berbahagia, setelah mereka menceritakan pengalaman-pengalaman masing-masing, lalu saya tanya, bapak tahu enggak siapa yang dimakamkan di sini? Enggak tahu Pak Ustaz. Ini yang dimakamkan di sini, di antaranya ada Ummul Mukminin Aisyah. Memburukkan dia, memburukkan Nabi, menghina dia, menghina Nabi, mencintai dia, mencintai Nabi, memuliakan dia, memuliakan Nabi. Macam itu sayangnya Nabi kepada Aisyah. Dia dimakamkan di sini. Nabi menyebut pemimpin wanita dalam syurga itu 4. 1 Khadijah, 2 Maryam, 3 Aisyah, 4 adalah Fatimah anak kandung Nabi. Namun Nabi menambah pada hadis yang lain Aisyah, 5. Pemimpin wanita dalam syurga itu adalah Ummul Mukminin Aisyah, salah satunya. Saya tanya kepada bapak, mana kuburannya? Tak tahu Pak Ustaz. Kenapa bapak tak tahu? Ya, tak ada tandanya Pak Ustaz. Coba bapak bayangkan. Kuburan Ummul Mukminin Aisyah saja tak disemen orang, tak dikeramik orang. Kok berani-berani kita di Pekanbaru ni menyemen kuburan, mengkeramik kuburan? Ahli syurga tak dikeramik. Ahli nujum dikeramik. Ahli syurga tak dikeramik, tak disemen. Kita ni tak ahli-ahli apa namanya? Disemen dikeramik, disemen dikeramik. Maka saya pesan kepada istri, kepada anak, nanti kalau Abi mati duluan, jangan kalian semen, jangan kalian keramik, jangan kalian tinggi-tinggikan tanahnya, cukup sejengkal dari atas tanah. Aku malu, adabku rusak rasanya kepada ahli-ahli syurga. Ahli syurga tak dikeramik kuburan. Ahli syurga itu tak disemen kuburannya. Jangan kalian buat aku ni malu di hadapan mereka. Itu saya pesankan kepada istri, kepada anak-anak. Saya tak tahu apa pikiran bapak ibu dengan ceramah pagi ini, dengan yang saya sampaikan barusan. Ibu dan bapak rahimakumullah. Lalu saya tanya lagi, bapak kan pulang haji 2013, ada bertambah luas tanahnya? Nah, ada Pak Ustaz, memang Salawi kok dari dulu. Tahu bapak sudah berapa banyak orang dikuburkan di sini? Enggak tahu Pak Ustaz. Nanti sesekali tanya sama syekh yang jaga kuburan itu, berapa orang yang disolatkan setiap ada solat jenazah? Rupanya yang disolatkan di situ, kalau ada solat jenazah, dia hampir setiap waktu itu ada solat jenazah. Boleh dikatakan hanya sesekali betul yang tidak ada solat jenazah. Kalau ada solat jenazah, kata syekh di sana, paling kurang yang disolatkan itu 3 sampai 37 orang. Bapak Ibu bisa bayangkan, itu berapa ratusan juta orang yang sudah dikuburkan di situ. Tak pernah nambah-nambah tuh luas tanahnya. Kenapa tidak nambah? Karena mereka tak mengkapling-kapling tanah kuburan. Kenapa mereka tak kapling tanah kuburan? Tanah kuburan itu kan tanah wakaf. Di Indonesia, jangankan tanah wakaf, tanah orang pun dikapling orang. Jadi ingat, yang penting saya sudah menyampaikan, tanah kuburan itu bukan milik bapak, bukan milik saya. Tanah kuburan itu bukan milik keluarga ibu, bukan milik keluarga saya. Jangan disemen, jangan dikeramik, biar semua orang bisa dikuburkan di situ. Tapi perkara ini sulit menyampaikan di Indonesia, karena kalau tak disemen kuburan dianggap tak berbakti ke orang tua. Saya sebanyak itu wasiat ayah saya, satu cuma tak saya iakan. Apa kata ayah saya? Ketika beberapa tahun yang lalu, nanti kalau ayah pergi, kamu nanti
semen kuburan ayah yang cantik, bikin keramik. Akhirnya, alhamdulillah beliau masih hidup, saya masukkan kaji ini pelan-pelan. Karena saya tak akan menyemen kuburan beliau. Jadi hal-hal prinsip ini tak boleh berubah. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, sesayang-sayang kepada emak jangan disemen kuburannya. Sesayang-sayang kepada ayah jangan disemen kuburannya. Bukan itu ukurannya. Yang paling hebat menolong orang tua ni 5 saja. Yang paling hebat. 1, doakan. 2, bacakan istighfar. Yang ketiga, sodakohkan. Ini yang jarang. Orang dahulu yang banyak mengamalkan. 50.000 saya, kata dia, 50.000 almarhum ayah saya, 50.000 almarhum mak saya. Sekarang dah payah kita mendengarkan kalimat itu. Yang keempat, hajikan. Awak dah haji, umrah dah 4 kali, ayah tak terhajikan. Yang kelima, bayarkan hutang. Jangan berteori. Ada pula orang berteori, jika ada hutang piutang, jika ada hutang ayah kami ini, rumah ini terbuka 24 jam. Macam mana pula terbuka 24 jam? Silakan temui pihak keluarga. Habis tu awak datang, mintanya bukti. Lah lo jole ko konco pelangkin. Kurang uang bayar untuk makan pesta. Berbisik dia ke kita menyampaikan, Ustaz, maaf saya. Dia tak pernah minta tolong. Sekali itu minta tolong dia kepada bapak, konco pelangkin. Malu saya menyampaikan. Ada apa udah? Sekali kamu malu menyampaikan ke apa, kata beliau. Apa tu? Kurang piti 5 juta. Tak bapak kasih. Kawan seiringan, kawan arek. Nah, ada bukti-bukti. Wafat ayah yang meminjam tu, datang bapak ke rumahnya. Mana buktinya, kata anaknya? Mana buktinya? Mintanya bukti. Habis main. Habislah dunia persilatan. Bayar hutangnya. Itu yang penting. Ibu dan bapak rahimakumullah. Jadi Ummul Mukminin Aisyah dikuburkan di situ. Sayyidina Utsman bin Affan, Dzunur Ainain, laki-laki yang memiliki 2 cahaya mata, 2 anak Nabi dinikahinya. Kalau ada lagi 1 yang lain, kata Nabi, ku nikahkan juga kepada Utsman. Nah, begitu luar biasanya. Tak ada semen kuburannya, tak ada di keramik kuburannya. Maka jangan disemen-semen, jangan di keramik. Saya dah 2 kali Mas ketemu Pak RW menyampaikan ke warganya, Bapak Ibu mohon maaf kami belum dapat tanah kuburan. Saya bilang patutlah Pak RW ini payah mencari tanah kuburan. Karena setiap orang sekarang ini mencari tanah kuburan. Cah nak cari. Makanya saya bilang kepada anak-anak, kalau besok dah penuh kuburan ini dan salah satu penghuni kuburan itu abi kalian contohkan ke masyarakat. Kalau rasanya sudah hancur tulang-tulangku atau sudah hancur tubuhku, kalian contohkan ke masyarakat. Maka supaya aku tak mempersulit orang, gali kuburanku, ketemu tulangnya tepikan, masukkan orang baru di situ. Iko sudahlah mengkapling-kapling, dibiknya pula berjarak-jarak. Padahal di siko yang ada kuburan, dibiknya pula kuburan situ. Kadang-kadang saya tak paham. Kita ni, mohon maaf mas ya, ni kalau kita mau jujur, kita ni banyak mempersulit orang dalam hidup. Kalau bapak ngebut mobil di kala hujan, tu banyak orang terpercik air. Kita nak cepat, kadang-kadang orang kita belakangkan. Tapi karena kita kenal orang dalam, kita didahulukan orang. Sulit orang gara-gara kita. Lebih dulu kita dibandingkan orang. Banyak bapak ibu dan saya mendapatkan fasilitas di tengah-tengah masyarakat. Ibu dan bapak rahimakumullah. Cukuplah di dunia ini kita pernah menyulitkan orang. Kalau mati itu jangan juga lagi menyulit-nyulitkan orang. Sudah mati saja baik-baik. Ini mati pun dikapling-kapling. Terakhir. Nah, ini kaji terakhir ini baru kaji yang di pangkal tadi. Dibawalah jamaah ke bawah. Dekat pintu naik tangga ke Baqi, ada di situ silsilah keturunan Nabi.
Silsilah keturunan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Nabi punya anak 7. Anak yang pertama adalah Qasim. Maka Nabi dipanggil ya Abul Qasim, wahai bapaknya si Qasim. Ditiru oleh orang Minang, ditiru oleh orang Ocu. Apa si Upiak, apa si Riz, apa si Deni. Rupanya itu kebiasaan orang juga memanggil Nabi, ya Abul Qasim. Yang kedua nama anak Nabi Abdullah. Yang ketiga nama anak Nabi Ibrahim. Keempat adalah Zainab. Kelima Ruqayyah. Keenam adalah Ummu Kulsum. Yang ketujuh adalah Fatimah. 3 laki-laki 4 perempuan. 3 laki-laki wafat di masa kecil. 3 perempuan wafat setelah menikah. 1 wafat setelah 6 bulan setelah kematian Nabi. Jadi 6 bulan setelah kematian Nabi, seluruh anak Nabi telah wafat. Saya yakin tak ada bapak ibu yang dapat ujian macam tu. Jadi siapakah yang paling berat ujiannya ya Rasul? Al-Anbiya, para nabi kata Rasul. Siapa lagi? Kal-Anbiya, yang seperti nabi. Siapa lagi? Summa kal-Anbiya, kemudian yang seperti nabi. Jadi semakin banyak akhlaknya, ibadahnya, perangainya mirip dengan nabi, maka semakin kuat ujian dan cobaannya. Ibu dan bapak rahimakumullah, di antara 7 nama ini, ibu dan bapak rahimakumullah, anak laki-laki Nabi semuanya wafat di masa kanak-kanak sekali. Umur paling tuanya hanya 2 tahun. Itu pun Ibrahim. Ketika Ibrahim wafat, apa kata Nabi? Takut betul Nabi ditegur sama Allah. Begitu akhlak Nabi. Jadi akhlak Nabi itu luar biasa. Rasa merasa Nabi itu luar biasa. Tak tahan Nabi menahan air mata. Karena Qasim wafat, Abdullah wafat, Ibrahim wafat juga. Padahal hebat misalnya orang Medan menengok anak laki-laki, lebih hebat orang Arab memandang anak laki-laki. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, wafat ketiga anak laki-lakinya, tak bisa ditahan air mata ini mengalir. Takut ditegur oleh Allah. Padahal Nabi tak berbunyi sama sekali, hanya air matanya saja. Air mataku ini bukan karena aku tak ridho kepergianmu wahai Ibrahim. Air mata ini karena aku sayang kepadamu wahai Ibrahim. Itu luar biasa itu Pak. Kenapa tak boleh menyebut? Jadi ibu-ibu ingat, siapa yang menyebut jenazah itu seburuk-buruk perangai ketika kematian. Innal mayyita, sesungguhnya mayit itu kata Nabi, la yu'azzabu, pasti diberikan azab, bibukai ahli, karena ada ratapan dari keluarganya. Jadi kalau meratap keluarga itu, usir dia. Karena kalau dia meratap, diazablah mayit tadi. Tapi di Pekanbaru kalau meratap anaknya, memang nampak kehilangannya. Kata jamaah pula, rupanya terbalik pula penilaian manusianya. Ibu dan bapak rahimakumullah, 3 di antara 7 anak ini memiliki sejarah. 1 Abdullah. Abdullah itu nama ayah kandung Nabi. Nabi punya ayah namanya Abdullah, punya anak namanya Abdullah. Lalu nama ini dipakai oleh Abbas untuk nama anaknya, Abdullah. Nama ini dipakai juga oleh Abu Bakar, Abdullah. Nama ini dipakai juga oleh Sayyidina Umar, nama anaknya Abdullah. Nama ini juga dipakai kemudian oleh Sayyidina Utsman bin Affan. 2 orang nama anaknya Abdullah. 2 orang. Anak paling tuanya Utsman namanya Abdullah. Anak nomor 2-nya Abdullah. Awak jangankan sama-sama anak namanya Abdullah, sakampung saja namanya sama-sama nama anak awak, batal awak kasih nama anak itu. Siapa dikasih nama anak ini bagusnya, kata istri. Kita bilang Aisyah lah. Enggak usah Aisyah deh bang, tuh ada tetangga kampung awak itu nama anaknya. Akhirnya kembali ke pasal 1. Desi, Susi, Leni, Lina, Rina, Rini. Kembali ke pasal 1. Saya tak nak menyepelekan nama-nama itu, tidak. Ini contohnya. Ibu dan bapak rahimakumullah, Ali bin Abi Thalib punya anak, namanya juga adalah Abdullah. Kemudian ibu dan bapak rahimakumullah, setelah Abdullah, Ibrahim. Siapa itu Ibrahim? Ibrahim ini ke atas Nabi itu berjumpa dengan datuk buyutnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ke bawah itu dari Hasan cucu Nabi, salah satunya Sayyid Alawi Al-Maliki. Yang di mana? Yang di kota Mekah.
yang terbiasa ada tahlilan, solawatan, yasinan di kota Mekah, itu tak berani diganggu oleh pemerintahan Saudi. Kenapa tak berani mengganggunya? Karena itu cucu Nabi. Dan ciri-cirinya apa? Sesuai dengan datuknya. Hasan itu orangnya lembut. Cucu yang lain namanya Husain. Husain ini orangnya tegas. Yang iya, yang tidak. Cucunya ke bawah, nomor ke-38 dari Nabi, atau nomor 36 dari Husain, itu namanya Habib Rizik Syihab. Jadi kalau Habib Rizik itu yang iyo, yang indah-indah, Habib Rizik itu tidak bisa ditakut-takuti. Dia sudah katakan, paling-paling mati ini kata dia. Paling-paling mati ini kata dia. Cinta mereka kepada mati itu lebih tinggi daripada cinta kita terhadap hidup. Mudah-mudahan ada solusi terbaik. Para habaib aman, negara ini juga semakin baiklah adanya. Itulah doa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita tak nak terjadi apa-apa dengan kita sayang dengan negerinya Yanda. Ibu dan bapak rahimakumullah. Jadi Hasan lembut, Husain tegas. Ibu dan bapak yang berbahagia. Kemudian nama yang bersejarah lainnya adalah Fatimah. Fatimah itu siapa? Nama amai Nabi. Amai itu bahasa Indonesianya tante. Tapi sekarang ada pula orang etek pun dipanggilnya tante. Etek itu etek, makcik itu makcik, maonga itu maonga, maudo itu maudo, makdang itu makdang. Jangan diganti-ganti. Ini etek kandung dipanggilnya tante. Paman kandung dipanggilnya oom. Oom itu orang yang menikahi etek kita, baru oom. Tapi kalau saya sebut-sebut ini banyak orang yang marah. Ibu dan bapak rahimakumullah. Agak terlambat 2-3 menit boleh Pak Ibu ya? Sikit lagi insyaallah. Ibu dan bapak yang berbahagia. Jadi Fatimah ini nama amai Nabi dari istri bernama Abu Talib. Istrinya Abu Talib itu 4, salah satunya Fatimah. Tapi Fatimah ini berkesan betul di hati Nabi. Kenapa demikian? Kata Nabi, engkaulah yang memberikan aku makanan saat orang lain menyimpan tangan. Kalau kita berada, Pak, misal mohon maaf, saya datang ke rumah ayah bunda. Padahal saya tahu ayah bunda termasuk orang berada di daerah Jalan Paku nih, paling kurang pisang sesisir saya bawa juga. Padahal ayah anda dah terbiasa makan pisang di rumah. Namun pisang sesisir saya bawa juga. Begitu kita menghargai satu dengan lainnya. Itu boleh? Boleh. Baik. Cuman kalau orang miskin, maaf saya nih, sudah jelas kadang-kadang jarang dia makan yang enak. Tidak terbawa oleh kita makanan yang enak itu ke rumah dia. Makanya saya sering mendengar orang bercerita, si anu pesta, diundangnya Pak Jabat ini, Pak Jabat itu, ibu kepala ini, ibu kepala itu, istilah Ustaz Somad yang berkepala tak berkepala. Bapak Ibu rahimakumullah. Dibukanya tong besar tempat amplop tuh, bukan pulang modal, berlebih modal. Beruntung. Tiba orang-orang susah pesta, mohon maaf, tak terbantu untuk catering pun tak terbantu dia. Sanggup kau ngasih 1000 amplop. Ada yang kosong aja isinya. Ini bukan kita mengkaji amplop ini Pak Ibu rahimakumullah. Memang ada manusia itu yang pelit. Tapi kalau ke orang kaya dia tidak berani. Ke orang kaya amplopnya 100.000, 200.000, 300.000. Tapi kepada yang susah malah 5.000, 10.000, 5.000, 10.000. Makin tak terbantu. Ibu dan bapak rahimakumullah. Kalau kita miskin, hidup terpuruk, sedang dalam keadaan susah, itu boleh dihitung berapa keluarga yang ada di samping kita. Bisa dihitung. Tapi kalau sudah kaya, yang satu datang, awak kau sekampung Pak Ustadz, awak kau badun sanak Pak, awak kau masih ada hubung-menghubung Bu, kata dia. Entah apa hubung-hubung, tak tahu. Penutup kaji 1 menit. Bapak Ibu rahimakumullah, saya pakai tulis takut ada yang tercecer. Sayyidina Abu Bakar punya anak 6.
Dari 6 anak ini dipakainya nama keluarga Nabi 3. Nama anak pertama Abdullah, ayah Nabi. Anak kedua Abdurrahman. Anak ketiga Muhammad, nama Nabi. Anak keempat Asma. Anak kelima Aisyah. Nama anak keenam Ummu Kulsum. Nama anak kandung Nabi nomor 6. Sayyidina Umar punya anak 5. Anak pertama Abdullah, nama ayah Nabi. Anak kedua Hafsah, anak ketiga Ubaidillah, anak keempat Asim, anak kelima Zaid. Zaid ini nama anak yang dibesarkan oleh Nabi sedari kecil. Nama ayahnya Harisah, nama lengkapnya Zaid bin Harisah. Sempat diganti Nabi Zaid bin Muhammad, ditegur sama Allah, dibalikkan namanya kembali ke nama ayahnya Zaid bin Harisah. Sayyidina Utsman punya 9 orang anak. Anak pertama Abdullah, anak kedua Abdullah. Anak pertama Abdullah nama ibunya Ruqayyah, anak kedua Abdullah nama ibunya Fakhitah. Anak ketiga Abban, anak keempat Umar, diambilnya nama sahabatnya Umar bin Khattab. Nama anak yang keenam Amru. Amru ini diambilnya nama sahabatnya yang paling ahli bermain pedang, Amru bin As. Nama selanjutnya Khalid, diambilnya nama sahabat tercinta Nabi, Khalid bin Walid, seorang panglima perang paling gagah perkasa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Aisyah, selanjutnya 9 Said. Terakhir Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dari Fatimah dapat 5 anak, dari istri yang lain dapat 4 orang anak. Totalnya 9. Nama anak pertama Hasan, langsung diberikan Nabi. Anak kedua Husain, langsung diberikan Nabi. Anak ketiga Zainab. Zainab ini nama makciknya, nama anak Nabi. Kemudian 4 Ummu Kulsum, nama makciknya juga, nama anak Nabi. Selanjutnya Muhsin, ini nama yang berani dia kasih. Sudah anak kelima baru dia berani ngasih nama anak lain. Itu pun digabungnya Hasan dan Husain, jadinya Muhsin. Lalu tambahannya nama anak keenam Muhammad, nama Nabi. Nama anak ketujuh Abbas. Abbas itu paman kandung Nabi yang sangat mencintai Nabi selain Hamzah bin Abdul Muttalib. Namanya Abbas bin Abdul Muttalib. Dan Abbas pun punya anak namanya Abdullah. Lalu ibu bapak rahimakumullah, anak ke-8 namanya Abdullah, nama ayah dan nama anak Nabi. Terakhir yang nama anak paling bungsu namanya Hilal. Jadi yang murni nama itu dikasih Ali cuma 2, Muhsin 1, Hilal 1. Selebihnya nama keluarga Nabi dan nama sahabat Nabi. Pertanyaan saya, berapa orang keluarga bapak ibu yang memakai nama Nabi dan keluarga Nabi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.